Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Handoko dengan NIM 22032476, kelas rekor 2 semester 2 program studi D3 Perkamesti Sekolah Tinggi Administrasi Setia Malang. Saya akan mempresentasikan anatomi fisiologi sistem endokrin dengan dosen pengampu Hendri Dityarto, S.Kep, Nurse, MPD. Yang pertama adalah pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mensekresikan zat yang disebut hormon. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau tanpa saluran yang mensekresikan hormon untuk mempengaruhi organ-organ lain. Selanjutnya, fungsi kelenjar endokrin. Fungsi kelenjar endokrin yang pertama adalah menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlakukan oleh jaringan tertentu. Yang kedua, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang kelima, mengatur metabolisme. Kelenjar dalam sistem endokrin terdiri dari 10, diantaranya adalah hipotalamus, pineal, hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, ovarium, dan testis. Kelenjar pertama adalah hipotalamus, terletak di bawah otak besar, pusat koordinasi sistem saraf otonom utama, berperan dalam koordinasi sistem saraf, sistem endokrin tubuh, dan pola perilaku serta emosi seperti respon takut dan berani, perilaku seksual. Fungsi hipotalamus memelihara hemostasis, regulasi internal environment, misalnya tadi temperatur, water balance, sekresi kelenjar pituitari atau hipofisis, mengontrol suhu tubuh, rasa haus dan pengeluaran urin, lapar dan kenyang, sekresi hormon-hormon hipofisis anterior, menghasilkan hormon-hormon hipofisis posterior, kontraksi uterus dan pengeluaran ASI. Jenis hormon yang dihasilkan hipotalamus. Yang pertama, corticotropin releasing hormone atau CRH. 2. Gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Yang ketiga, hormon pertumbuhan. Yang keempat, oksitosin. Yang kelima, prolaktin releasing hormone PR atau PRH. Yang keenam, tirotropin releasing hormone atau TRH. Yang berikutnya adalah kelenjar pineal. Terdapat di dalam ventrikel otak, bentuknya kecil seperti kerucut, warna kemerahan abu-abu. Kelenjar ini terdiri dari sel-sel penting pinealosit yang dikosongkan oleh sel-sel glia. Kelenjar pineal memiliki beberapa fungsi penting termasuk sekresi hormon melatonin. Fungsi kelenjar pineal. Yang pertama, memproduksi melatonin. Yang kedua, untuk mengulasi siklus tidur. Yang tiga, berperan dalam meregulasi kerja kelenjar pituitari. Yang keempat, mempengaruhi sekresi hormon seks. Yang kelima, membantu metabolisme obat. Yang keenam, tempat untuk mengatur pigmentasi kulit. Yang berikutnya, kelenjar hipofisis atau master of gland. Letaknya adalah di dasar otak di bawah hipotalamus. Kelenjar hipofisis atau pituitari adalah kelenjar yang paling banyak menghasilkan hormon. Lobus anterior menghasilkan hormon FSH, LH, prolaktin, growth hormone atau somatotrop, TSH, dan ACTH. Lobus intermediate menghasilkan melanosit stimulating hormone atau MSH. Lobus posterior menghasilkan ADH dan oksitosin. Berikutnya, kelenjar tiroid terletak di bagian leher, berbentuk seperti kupu-kupu berkurang 2 inci yang berfungsi mengatur metabolisme tubuh, berada di depan leher. Berikutnya adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Hormon tiroksin atau T4, hormon triiodothyronin atau T3, dan hormon kalsitonin. Selanjutnya adalah kelenjar paratiroid. Melekat pada kelenjar tiroid terbagi menjadi 4 bagian, berfungsi mengatur kadar kalsium. Strukturnya berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Organ targetnya adalah tulang, ginjal, dan kitrat. Yang selanjutnya adalah kelenjar timus.
Glasimus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru, berbentuk menyerupai tabung kecil dan terdiri atas dua bagian yang berukuran sama. Tingginya setinggi trabea, berfungsi menghasilkan limfosit. Selanjutnya adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar kecil yang berperan dalam memproduksi beberapa jenis hormon di dalam tubuh. Terletak di atas ginjal, mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan garam, mengatur metabolisme lemak, konstruksi pembuluh darah, dan relaksasi bronkus. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen, tepat di belakang lambung, yang memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan. Pankreas dikelilingi oleh hati, limfa, kantung empedu, dan usus kecil, menghasilkan hormon glukagon dan insulin. Yang selanjutnya adalah kelenjar kelamin atau ovarium. Berfungsi memproduksi sel-sel telur dan mengeluarkan hormon, menghasilkan hormon estrogen. Ovarium berfungsi mengeluarkan hormon steroid dan peptida seperti estrogen dan progesteron. Yang terakhir adalah testis. Organ reproduksi pria meliputi testis, epididymis, vas deferens, kelenjar-kelenjar aksesoris yang meliputi vesicula seminalis dan kelenjar prostat, serta penis. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Sekian dari saya, terima kasih.